Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Artikel Kolbi dalam pembahasan pendobrak hati episode ke-3. Masuk. Saya Andika dan bersama tutor kita yaitu Kang Adit yang sudah melalang buana sampai kemana-mana, Sampai pusing sampean. dan kami tidak berdua saja, ditemani juga bersama ini apa ini? Di sini kami akan membahas perkara yang sangat lazim ditemui di zaman sekarang, terutama di kalangan anak-anak muda. Nah, biasanya itu anak muda itu tidak sadar dalam perkara ini. Mereka ya sudah melakukan dua kemarin ya yang ada di episode ya, masalah kenikmatan beribadah sudah. Masalah kenikmatan duniawi juga sudah mengetahui. Tapi yang episode 3 ini pembahasannya agak seru ini. Di pembahasan kali ini kita akan membahas perkara ujub. Ujub itu apa artinya? Kang Adit? Sombong, Sombong atau berbangga diri. Di kalangan anak muda kan zaman sekarang itu kan banyak orang-orang yang seperti itu. Contohnya sudah merasa kaya sendiri, merasa paling baik. Ibaratnya itu di antara teman-teman ketika berkumpul itu saya paling itu. Ibaratnya nggak ada orang lain yang lebih baik dari saya, apalagi yang banyak uang. Ini biasanya nggak banyak uang itu biasanya udah lupa semua. Itu sebenarnya sangat berbahaya. Nah, makanya itu saya akan membahas di sini bersama Kang Adit. Pertanyaan pertama itu saya akan bertanya itu mengenai landasan. Orang itu kan kok bisa merasa sok paling benar sendiri, sok paling hebat diri. Itu landasannya itu sebenarnya itu apa? Kok bisa itu loh. Kan kadang kan kita juga sudah mengaji, sudah beribadah, sudah mempunyai guru juga. Tapi di hati kok masih ada perkara yang sangat sepele ya. Beratnya sangat sepele ya. Sebenarnya juga nggak sepele. Masalah berat itu. Gimana Kang Adit? Landasannya itu apa? Penyebab. Sebelum kita itu memulai pembahasan, saya mengajak kepada Mas Andika dan juga teman-teman untuk berevaluasi terlebih dahulu dari mulai bangun tidur sampai akhir tidur lagi, yang dimana ketika banyak kebaikannya, marilah kita pertahankan, marilah kita tingkatkan. Jika banyak keburukannya, marilah kita hancurkan, marilah kita minimalkan, marilah kita hapuskan. Karena hal tersebut itu akan menjadikan diri kita menjadi baik di dunia dan akhirat kelak nanti. Apa yang kita cita-citakan akan terasa teridamkan. Begini Mas Andri, mengenai ujub tadi, mengenai berbangga diri. Sebelum kita mengetahui, mengeklaim seseorang, oh itu orang itu ujub, orang itu berbangga diri, kita itu harus kan tahu. Perkara itu kan yang yang rasakan orang lain, yang bukan diri orang sendiri. lain, bukan diri sendiri. Maka dari itu kita harus mengeklaim. Di sini ada kopi dan susu. Kita mengeklaim ini susu, ini kopi. Kita harus tahu terlebih dahulu definisi daripada ujub ataupun berbangga diri itu sendiri. Dalam Taisir Holaknya itu dijelaskan bahwasanya al-kibru itu adalah istiqdamun nafsi ru'yatu qadriha fauqa qadril ghairi. Yakni adalah apa? Orang itu sombong karena mengagungkan dirinya, melihat orang lain di bawahnya, di bawah derajatnya, ya kan? Di atas yang lainnya. Dia mengagungkan diri sendiri, melihat orang lain itu adalah lebih darinya. Kalau kita mengetahui orang yang semacam itu bisa diklaim adalah orang itu sombong, mengagungkan diri sendiri di atas derajatnya orang lain. Itu. Kemudian kenapa sih kok banyak sekali sekarang itu orang itu sombong, dikatakan sombong, orang itu bisa membanggakan kekayaannya, wah saya ganteng, saya cantik. Lah ini kenapa kok orang itu kok patut mudah untuk melaksanakan hal itu? Karena dalam Taisir Holaknya diteruskan bahwasanya kita mengenal sesuatu pasti kita akan mengetahui bahan dasarnya apa. Kita mengetahui ini adalah apa, Mas Andri, ini adalah Meja. Meja itu terbuat dari Kayu. Kemudian kayu itu terbuat dari pohon bisa menjulang tinggi, sangat luar biasa. Itu bisa menjulang tinggi karena ada bibit, karena ada bibit.
Kita banyak sering melihat sesuatu bisa mendefinisikan, dapat mengetahui. Tapi kalau kita ditanya siapa kita, pasti kita tidak bisa mendefinisikan asal usulnya tersebut, kan begitu. Maka dari itu kenapa orang kok banyak melakukan bangga diri, sombong, karena ia tidak mengetahui dirinya itu siapa, hanya mengedepankan kuantitas tanpa melihat kualitas. Nah, teruskan dalam Taisir Khalaqnya, man arafa annahu makhlukun min nutfatin wa annahu sairun ila jifatin. Ketika orang itu mengetahui dirinya terbuat dari mani yang hina, dan ia akan kembali menjadi bangkai, maka hana alaihi ayatruka al-kibro alladhi sababuhul ujbu. Maka ia akan mudah sekali untuk bagaimana? Untuk menjauhi perkara yang tadi adalah berbangga diri. Karena dia tahu saya terbuat dari mani, akan sampai menjadi bangkai, maka ia tidak akan berbangga diri terhadap dirinya. Saya kaya, saya cantik sendiri, saya saya paling sampai ke atasnya. Ketika dia sadar mengenai dirinya sendiri, begitu. Itu mengenai penyebab atau landasan ujub. Jadi tadi landasannya karena kita tidak mengetahui kualitas dalam diri kita, hanya mengedepankan kuantitasnya, mengedepankan apa yang kasat mata. Misalnya saya punya mobil, punya rumah mewah, punya ilmu seperti di era sekarang kita sekolah tinggi-tinggi ya kan, kita hanya mengedepankan kuantitas selembar kertas tanpa mengedepankan kualitas kita bagaimana, hasil daripada kita bagaimana. Kita harus mengevaluasi di dalam diri kita masing-masing tentunya, bukan? Iya. Nah, begitu. Berarti sekolah cuman buat nyari ijazah. Begitu. Berarti masalah perkara tadi landasannya kan sudah jelas ya teman-teman. Kemudian yang saya tanyakan kedua itu apa sih kerugian untuk orang lain dulu ya. Nanti yang diri sendiri itu nanti. Bagaimana sih, apa sih kerugian ketika ujub? Ketika Anda itu yang ujub saya ya. Andai saya ujub itu kan melakukan kesombongan, melakukan merasa baik, itu kerugiannya itu apa untuk orang lain? Pasti ketika kita berbangga diri, saya tanya kepada Mas Andre, kalau berbangga diri itu orang bisa mengucapkan lewatnya apa? Mulut. Segala penyakit yang kita itu rasakan terhadap seseorang mesti karena mulutnya. Ada kata pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Kalau saya tambahi, tidak mulutmu harimau saja, tapi al-yadu adalah tangan. Tangan adalah harimaumu. Karena sekarang HP. musimnya ketika kita memegang HP, utik-utik sendiri, ya kan? Ngomen-ngomen sak karpet dewi. Nah, ini tanganmu adalah harimaumu karena penyebabnya adalah mulut. Ya kan begitu. Mulut ini yang akan membinasakan, menerkam orang lain menjadi benci kepada kita. Maka ada hadis mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi fal yaumil akhir falyakul khairu al yasmut." Barang siapa orang tersebut iman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairu al yasmut. Maka sebaiknya berbicaralah dengan baik, falyakul khairu al yasmut, atau sebaiknya Anda diam. Walaupun kita juga merasa sudah lebih gitu kan. Iya, merasa lebih. Berarti ibaratnya gini ya, kalau saya contohkan ya. Kalau saya sudah kaya di depan orang lain itu harusnya merendah ya. Kalau ditanya contoh, biasanya kan kalau mak-mak gosip gitu kan biasa, sudah sukses. Nah, kan kita kan sebagai manusia kan harus ini kok masih merintis atau apa, masih proses gitu. Jangan dijawab, alhamdulillah sudah kaya, saya sudah jabatannya tinggi. Nah, ini malah nggak rendah hati, malah berbangga diri. Nah, untuk menanggulangi hal yang seperti itu, yakni adalah kan kadang itu mulut bisa berbicara karena hatinya, betul? Nah ini, maka dari itu penyebabnya annahu yu'di al-ghairu, menyakiti hati orang lain. Ketika kita mulut sak ceplose dewe, sak penake dewe, maka nanti akan menyebabkan orang lain tersakiti. Maka ketika ada orang yang tersakiti ini, maka doanya akan terkabulkan, Mas Andri. Doakannya kita berbangga diri, wah saya kaya, wah saya itu bagus. Nanti ada orang yang tersakiti, maka orang lain tersebut akan doa, sekarang kamu kaya, sekarang kamu itu ganteng, sekarang kamu itu cantik. Tapi nanti tunggu ketika
Nah, ketika kerusakanmu mungkin kamu dunia kan berputar Mas Adri ya, kadang Iya. di bawah, kadang di atas, kadang kita ganteng, kadang kita jelek. Toa juga begitu. bisa jadi Iya, ganteng lagi. Jadi ganteng lagi. Ya, kadang pancaran nurnya Allah mungkin dapat ilham kan begitu. Maka kita harus telisik terlebih dahulu. Kemudian penyebab yang kedua, jadi kan annahu yu'di al-ghayra, yakni adalah menyakiti terhadap hati orang lain. Kemudian yang kedua adalah wayak ta'u hibalal mawaddah, yakni adalah memutus tali silaturahim. Coba kita contohkan 5 orang itu tadinya itu rendah hati semuanya, tawaduk semuanya, menghormati satu sama lain. Ternyata ada yang lebih kaya, ada yang ganteng. Wah, Diungkit-ungkit. diungkit-ungkit. Lah ini saya itu lebih kaya, saya lebih ganteng, diungkit-ungkit. Maka ini menyebabkan tali persaudaraan antara kelima orang ini terputus, ya kan? Ini untuk Ada kejenjangan sosial. iya, ketegangan sosial. Ibaratnya kita mau ngobrol malah risih. Ya, malah sih. Ibaratnya wah ini juragan. Nah, juragan sambel, juragan sapi ya. Karena kita terpaku dengan sapi ini besar sekali di belakang. Itu. Nah, ini adalah memutus tali silaturahim. Itu penyebab dampak untuk orang lain, begitu. Nah, kemudian bagaimana dampak untuk diri sendiri. Nah, ini tidak begitu dirasa ini kan orang-orang itu merasa bangga diri kan, setahu mereka kan ketika punya uang aman, gitu. Kalau Ketika ada uang, kita sudah punya lebih dari segalanya kan aman, sak penake dhewe. Berarti sak penake dhewe. Itu bagaimana dampaknya untuk panjang ya, jangka panjangnya ya. Jangka panjang. Dampak ketika kita sombong, ketika kita itu merasakan diri kita itu lebih daripadanya, wah paling hebat, wah paling ganteng, wah dan lain sebagainya. Dampaknya ini adalah ketika ia itu diberikan masukan, diberikan perkara-perkara yang benar, itu tidak mendengarkan, tidak bisa menerimanya. Dikatakan dalam Taisir Kholaknya itu wala anna sohibahu la yang qadu ilal haq. Orang yang mempunyai sifat sombong itu dampaknya la yang qadu ilal haq, dia tidak bisa menerima perkara-perkara yang benar. Teruskannya wala yang domu al ghaido, dan orang tersebut tidak bisa menahan amarahnya. Ketika semisal orang saya sombong kemudian saya pancing, dia akan marah kan? Iya, kan? langsung. Kamu si A begini. Dia akan marah. Wah, kamu Kang Rizky, kamu ada begini. Ya contohnya kan gini, contohnya kan bisa dicontohkan itu polisi sama masyarakat biasanya naik motor kan gini. Polisi kan biasanya nilang kan. Mas, kok helmnya nggak dipakai? Karena mereka itu merasa sombong, mungkin motornya gede, motor keren kan, nah, merasa, oh lihat kowe iki piye Pak? Langsung gitu, malah ngata-ngatain. Padahal orang itu salah. Orang lain itu memandang iya kamu itu salah, tapi merasa tidak sadar, karena kesombongan itu. Maka ketika orang itu sombong, yaitu penyebabnya hal tersebut harus mengetahui asal usul dia apa, sehingga di dalam hati mereka tidak tercakup yang namanya sifat sombong. Itu begitu Mas Andri. Itu berarti sudah jelas ya. Nah, oh ini saya akan tanya lagi. Silakan. Ini agak penting, perkara ujub. Ini biasanya. Terus begini, kan, sebelum Anda bertanya, ini ada efek yang sangat luar biasa sekali. Jadi ketika ada orang itu sombong, mengagungkan dirinya, wah paling, ini penyebabnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Orang tersebut ketika ada di dalam hatinya, ketika orang tersebut itu di dalam hatinya terdapat sombong seberat semut yang kecil yang baunya nggak enak, maka dia haram masuk ke dalam surga. Dampak yang sangat bahaya sekali. Maka dari itu kita harus jaga diri kita untuk tidak sombong. Dengan cara apa? Dengan cara kita sadar bahwasanya kita terbuat dari mani yang hina dan juga akan dikembalikan menjadi bangkai yang busuk gitu. Berarti kan tadi membahas masalah haram masuk surga. Masuk surga. Yang saya tanyakan itu agak gimana ya? Ini yang saya tanyakan itu gini kan, ketika ini mengandaikan saya kan sudah mondok berilmu tinggi, saya merasa ilmu tinggi. Nah, tapi ujub saya itu perkara
agama. Nah, itu bagaimana? Kan kadang kalau orang negur itu kan saya bilang, wah saya ini itu menghormati ilmu. Nah itu perbedaannya itu apa antara menghormati ilmu dan ujub perkara agama? Jadi begini, orang bisa mengatakan kita sombong apabila sesuai dengan yang saya katakan tadi. Dia merasa tinggi di dalam hatinya, mengagungkan derajatnya sehingga dia di bawah, di atasnya orang lain, kan begitu. Maka ketika orang itu kok paham dengan hal itu, maka orang bisa mengklaim, oh ini orang yang sombong, oh ini orang yang rendah hati. Karena ketika orang itu tidak mengetahui definisi dari sombong tersebut, sehingga orang itu ada orang yang semisal mondok, kemudian mendapatkan ilmu, kemudian ilmunya itu mungkin diungkapkan, kemudian itu sombong. Sek mondok beberapa tahun kok berani semacam itu. Karena orang tersebut mungkin masih awam, belum mengetahui. Padahal mengagungkan ilmu itu dengan cara kita menghormati ilmu kita, menghormati kitab kita cium. Ini menghormati ilmu, mengagungkan ilmu. Jangan sampai kitab itu di bawah, itu menghormati ilmu, mengagungkan ilmu juga kita menghormati guru-guru kita, ustadz kita, menghormati itu yang namanya mengagungkan ilmu. Bukan dengan mengumumkan orang. Wah saya ini loh mondok lama berapa tahun, kondang loh saya ini loh. Ini namanya mengagungkan ilmu. Ini namanya sombong, bukan begitu. Fokus ya, belum fokus. Silahkan diminum dulu. Paham ya? Bedanya itu mengagungkan ilmu dengan cara semacam itu. Kalau dinamakan dengan sombong itu tadi menganggap dirinya wah paling hebat dari yang lainnya, begitu. Berarti kalau biasa saya temui kan teman-teman saya itu yang mondok padahal sudah berpuluhan tahun udah kan. Kadang ditanya orang itu, "Mas, mondok, wah niki cah pondok niki." Biasanya kan jawabannya, "Wah, mboten Mas." Nah, ini kok berarti termasuk menghormati ilmu ya karena tawadhu. Ibaratnya itu tidak agar orang itu tidak berkepanjangan, malah tanya-tanya ini itu jadinya malah ujub. Ibaratnya itu kalau kita ingin mengeluarkan ilmu kan ketika orang itu sangat butuh. Betul. Nah, itu berarti itu juga bisa membedakan tadi antara ujub dan bukan. Contoh saya di tempat umum bertanya sama Kang Adit, bertanya tentang ilmu. Itu karena saya memang butuh. Tapi ketika Kang Adit menjelaskan macam-macam lah, dilihat orang seakan-akan wah orang itu ujub, sombong. Nah, itu. Makanya itu bukan sombong namanya kan. Sekira kita mengetahui orang itu adalah sombong, itu kan mengagungkan diri walaupun orang lain tidak butuh sebenarnya. Iya betul. Ibaratnya masa bodoh tapi iya masa bodoh. Silakan itu begitu. Berarti terus bagaimana ini solusinya agar tidak merasa ujub? Solusinya untuk diri kita sendiri biar tidak ujub. Karena ujub itu kan nafsu amaratu bisu, nafsu jelek. Nafsu yang memerintahkan dalam kejelekan itu adalah ujub. Di dalam kitab Al-Ghazali ataupun kitab karangan Alim Al-Ghazali itu ada rumus jitu untuk bisa menghancurkan ujub di dalam diri kita. Sumber masalah dari mulut ini terbungkam karena hati kita, ya kan? Hati kita tenang. Lah dengan cara menenangkannya bagaimana? Lah ini jurus jitu, ada 5 jurus jitu untuk menenangkan bagaimana kita itu terhindar dari perkara yang ujub. Yang pertama, ketika kita melihat orang yang tua, atensinya itu kan ketika ada ujub itu kan A dan B. Si A ini mengagungkan dengan si B kan begitu. Merasa lebih baik daripada si B. Nah, kita atensikan yang B ini adalah orang tua. Kita mau ujub dengan orang tua, berbangga dengan dahulu. Kita harus lihat terlebih dahulu. Kita harus pandang orang tua tersebut. Pandanglah orang tua itu karena mereka itu banyak ibadahnya lebih dulu daripada kita. Pandanglah mereka itu begitu. Kemudian yang kedua, walaupun kita sebenarnya tidak tahu tahu, kita harus memandang orang tua itu semacam itu. Husnudzon. Mereka lebih banyak ibadahnya daripada kita, banyak pengalamannya kan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah memandang anak kecil. Memandang anak kecil, lihatlah mereka karena mereka itu belum bermaksiat. Belum banyak maksiatnya, masih kecil. Mungkin dia bisa saja seumuran kita ibadahnya luar biasa. Ketiga atensinya adalah orang yang bodoh. Yakni ketika kita melihat orang yang bodoh, lihatlah ketika ia itu maksiat, pasti dengan kebodohannya. Sedangkan kita bermaksiat dengan ilmu. Nah, ini bahayanya kan. Ibaratnya itu mereka maksiat karena belum tahu kebenarannya kan begitu. Yang keempat adalah melihat orang yang alim,
orang yang mempunyai ilmu. Biar atensinya kita tidak bisa ujub, lihatlah mereka itu diberikan nurnya dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keanugerahnya. Kita nggak bisa unggul dengan dirinya, karena dia mendapatkan nurnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ilmu kan nurullah begitu kan ya. Kemudian tidak untuk saingan. Ya, tidak untuk saingan kan begitu. Ibaratnya kita mengaji, mengenal ilmu Allah. Itu kan tujuannya malah untuk lebih rendah kan merasa lebih untuk mengenal lebih Allah, lebih ya. hina kan begitu. Kemudian yang kelima, kita melihat orang kafir lah ini. Melihat orang kafir. Kita harus wah kita muslim, sok-sok jannah. Nggak boleh. Kita kan mengkafir-kafirkan itu nggak boleh. Kalau orang kafir, wah kamu itu neraka, nggak boleh. Karena mungkin saja orang yang kafir tadi ketika meninggal dunia itu husnul khotimah. Kita seperti halnya contoh banyaklah cerita ada orang alim yang sangat luar biasa tapi malah akhir hayatnya meninggalnya itu adalah su'ul khotimah. Maka sealim-alim diri kita, maka janganlah kita menganggap orang kafir remeh. Kalau Allah itu kan bisa kun fayakun, jadi semua kan begitu. Orang kafir malah masuknya ke dalam surganya Allah kan bisa kan begitu ya Mas Andri ya. Itu kuncinya ya. Kuncinya begitu. Kita saja sebagai umat muslim melihat kafir aja tidak boleh seperti itu, apalagi sesama saudara muslim. Apalagi dengan sahabat-sahabat teman-teman kita. Iya, maka ada kata-kata begini. Min alamatil husnul khatimah husnudzan binnas. Tandanya orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah adalah berprasangka baik terhadap orang lain. Itu min alamatul husnul khatimah husnudzan binnas. Begitu. Perkara ujub itu memang sangat merugikan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain. Nah, itu untuk orang lain juga sangat merugikan. Masalahnya perkaranya jadi nggak ujub lagi, bisa hibah. Nah, ibaratnya kita sombong, orang lain nggak suka, sakit hati, terus orang itu kan ibaratnya terdolimi. Cerita kepada teman-teman lain, perkaranya jadi panjang, jadi dosa jariah. Dia mendoakan, malah kita yang itu. Dia mendoakan, menyepatani, menyumpahi ya, malah bahaya untuk kita ke depannya. Hati-hati ya. Ibaratnya walaupun sudah merasa alim, merasa kaya, terus yang walaupun disakiti itu ibaratnya orang yang tidak tahu ilmu, tapi betul. Mereka sangat merasa tersakiti, terus berdoa, istilahnya nyumpahi. Sekarang kita bisa wah alim, kemudian kita merasa wah saya paling alim lu Dre, wah saya paling alim lu Kang. Ketika orang itu mengatakan semacam itu, maka ketika orang yang mendengarkan, wah orang itu kok so alim, doakan. Nah ini bahayanya begitu. Hati ketika tersakiti kan doanya kan sembarangan. Nah ini kan bahasanya kan begitu. Sak ceplak kan begitu. Tapi itu malah yang didengar ya. Malah itu yang didengar dari Allah. Karena doanya di dalam hati kan begitu. Karena doa aja Allahumma di mulut tok, hatinya malah wah kepengen kaya, kepengen yang lainnya sebagainya kan begitu. Makanya doa yang terdolimi itu diangkat oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah kan begitu. Nah berarti sudah jelas ya teman-teman, perkara ujub itu memang sangat merugikan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Berarti tadi saya simpulkan cara agar kita itu tidak merasa ujub itu tadi seperti tadi ya, ada 5. Yang pertama itu ketika kita memandang orang yang lebih tua, kita itu merasa orang itu lebih alim, mungkin lebih pengalamannya dari segi ibadah, dari segi mengenal Allah itu lebih kondang daripada saya. Nah itu cara tahap untuk kita itu selalu merendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri putus asa, rendah hati. Terus yang kedua ketika kita melihat anak kecil, mungkin mereka itu masih suci, belum punya dosa, walaupun anak kecil itu contoh sepak bola, main bola di depan kan, mecahin kaca, duer kan marah. Ini mahal ini. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Terus anak kecil itu merasa tersakiti, malah doa itu akan manjur kepada yang didoakan tadi kan begitu ya. Iya, yang ketiga terus ketika kita melihat orang yang bodoh. Kalau kita melihat orang yang bodoh itu kan mereka melakukan kebodohan itu karena orang itu belum tahu ilmunya. Contoh, orang itu meminum minuman keras. Meminum minuman keras itu kan kadang kita menjudge, ibaratnya sudah tahu itu haram. Ini gini malah nyakiti. Kita niatnya dakwah malah menyakiti. Padahal orang itu mungkin kan lingkungannya kan belum tahu. Lingkungannya kan sekitar memang seperti itu semua, didikannya kurang. Nah, kita kan sebagai umat muslim kan mengingatkannya dengan cara baik-baik, mungkin dirangkul.
tidak langsung menghukumi. Kalau menghukumi kan nanti malah menyakiti hati orang lain kan begitu. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Berarti Islam itu. Perkara yang keempat, ketika kita melihat orang yang lebih berilmu. Nah, ini penting ketika teman-teman, saya tidak mondok, tapi saya tahu karena lingkungan saya teman-teman mondok. Kadang juga ada gitu. Orang yang malah merasa iri, tersaingi. Sebenarnya melihat teman pintar, contoh mondoknya satu kelas. Nah, ini melihat teman di depan mimbar, di atas mimbar ceramah atau memberi tausiah, kita malah merasa betul. Nah, ini betul. Selama orang alim itu tidak merasakan wah saya pinter, wah saya hebat, jangan dikatakan sombong. Nah, itu begitu. Karena kan ketika ilmu yang bermanfaat itu kan sedikit tapi manfaatnya ibaratnya siapa untuk orang lain kan begitu tentunya. Ketika tausiah kan mesti disuruh orang kan, ibaratnya kan ada yang butuh ibaratnya kan. Enggak kok kita semena-mena, Pak, yo langsung ning masjid ngono munggah. Ibaratnya lho kayak sopo. Ya betul gitu, Pak. Kita itu jangan merasa tersaingi. Kalau masalahnya mereka itu juga mencari ilmu kan niatnya baik juga kan. Kalau seperti itu kan malah enaknya kan diajak diskusi. Ibaratnya tidak saing-saingan. Malah kita mendoakan lebih lancar apa yang saling mendoakan. Usahakan. Terus yang terakhir ini yang kuncinya. Paling penting. Ketika kita melihat orang kafir. Kita kan di Indonesia ini kan negara yang bermacam-macam. Berarti beragam agamanya. Kita itu kalau masih dibilang keras itu kan mengkafir-kafirkan. Dampaknya apa? Melihat kafir rendah. Nah itu loh kan tensinya kan akhirnya kita berbangga diri, wah muslim, tapi kan kita nggak tahu akhir kehidupan kita itu bagaimana kan begitu ya. Ibaratnya secara diri kita kan niatnya biar menguatkan iman. Itu untuk diri kita, tapi untuk si kafirnya untuk non muslimnya kan. Wah ya Allah. Malah mereka semakin jauh dari agama Islam. Non muslim ya. Untuk non muslim kan gitu. Mereka sudah termakan isu-isu bahwa Islam itu radikal, Islam itu perang, bom. Malah kita sebagai umat muslim ditambah-tambahi dengan bumbu-bumbu seperti itu. Wah, jadinya malah tambah ibaratnya wah, saya mau mualaf ini ya ibaratnya mau orang non muslim sudah baca-baca hadis-hadis. Ada temannya itu datang malah, wah kafir, sok-sokan baca hadis, malah nggak jadi. Perkara bahaya. Iya, padahal tadinya udah mantep. Nah ini bahaya, ini kuncinya. Berarti untuk mencegah kita itu merasa ujub itu kita harus ditarik bagaimana memandang orang lain hina itu ibaratnya kan apa ya, perasaan diri saya sendiri kan, tapi kan dengan cara kalau ini perkara ujub kan, jadi kan harus dibalik mungkin. Nah itu kan betul. Mungkin orang yang lebih hina itu lebih mulia daripada saya. Begitu masuk. Orang yang kamu hina kari-kari wali yang merasa kita hina sehari-hari bahwa wah kamu itu gini, tapi di mata Allah orang itu lebih mulia daripada orang yang menghina. Malah kacau ilmunya yang tadinya sudah mateng runtuh. Kemarin kan saya mengatakan di video-video yang pertama atau yang kedua itu prinsipnya dua, memandang diri orang lain dengan atensi apa Mas Adri kemarin lebih mulia daripada kita, ataupun dalam arti ia diberikan kasih sayang oleh Allah. Kalau memandang diri kita dengan kita itu kurang syariatnya, kurang dekat dengan Allah, kurang hablum minannasnya, sehingga kita bisa memenuhi ataupun bisa mengevaluasi diri kita, hablum minannas bagaimana, hablum minallah bagaimana, maka kita tidak akan memandang orang lain secara jelek. Kuncinya min alamatil husnul khotimah husnudon binnas. Tandanya orang itu dimatikan dalam keadaan husnul khotimah adalah prasangka baik terhadap orang lain. Hablum minannasnya harus dijaga dengan baik. Berarti kan saya juga merasakan ya berarti antara lingkungan anak-anak santri, ibaratnya kan lebih nyaman ketika mereka yang sudah khatam kitab banyak itu mau merangkul saya, itu rasanya sangat nyaman. Ibaratnya itu mereka itu menyamakan posisinya itu setara dengan keadaan saya, padahal juga saya merasa saya ini hina ya. Masih belum pantas. Malah begini, orang yang merasa hina dalam arti ada kedua perkara. Orang yang dipandang Allah itu baik adalah orang yang hina, yang mau beristighfar kepada Allah, meminta kepada, merenungi apa dosa-dosa kita,
terhadap Allah. Kemudian yang kedua, orang yang dipandang Allah itu jelek adalah orang yang alim tapi senantiasa berzikir dengan hati yang sombong. Nah, ini yang menyebabkan hatinya buta, kealimannya tidak baik di mata Allah karena dia zikir, oh saya alim sendiri, saya zikir subhanallah subhanallah astagfirullah astagfirullah karena keadaan sombong. Lah ini kan berbeda kan begitu. Kebaikan yang disebarluaskan. Iya. Kan begitu. Ada ayat mengatakan begini di Al-Baqarahnya itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu fi shadaqatikum ujuraha ay ujuruha. Tafsir dalam tafsir lainnya itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan terhadap apa yang engkau keluarkan, sedekahmu, sedekah ilmu, sedekah yang lainnya, harta, benda dan lain sebagainya. Lah ini bil manni wal adha. Bil manni wal adha. Dengan engkau itu menyakiti hati orang lain, dengan engkau itu memperlihatkan, "Kiluh, aku memberikan suatu perkara dengan perkara yang aku punya." Mengungkit kebaikan. Malah tubtilu, janganlah engkau. Maka nanti akan hancur ujuroha. Menghancurkan pahalanya kan begitu ya, pahalanya yang semula pahalanya segunung karena ia mengungkit dia itu mungkin lebih kaya, kemudian ia itu ujub memberi karena untuk menghina, bukan untuk niat kebaikan tapi untuk menghina. Maka nanti di antara perkumpulan ada orang yang merasa paling nggak punya ya, paling nggak punya. Di sini ada orang, satu orang lagi yang merasa paling kaya. Nah itu kan memberikan kan perkara yang baik, tapi malah untuk menghina. Maka dari itu kalau kita itu sedekah dengan orang, kalau kita memberikan terhadap orang lain, kita mau sedekah ilmu, sedekah harta, dengan bagaimana kita menggerakkan hati kita dengan 5 jurus tadi yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di kitab Al-Bidayahnya yang telah saya jelaskan tadi. Oh iya, berarti sama yang itu apa ya, ungkapan atau apa itu? Ibaratnya itu kalau mau beramal tangan kanan jangan sampai tangan kiri. Nah, itu juga bisa. Iya, tangan kanan beramal, tangan kiri jangan sampai melihat. Kalau kita beramal jangan sampai orang lain melihat kita beramal. Mantap, berarti sangat jelas ya apa yang dijabarkan. Itu sampai menjerumus ke mana-mana itu. Menjerumus ke mana? Terjerumuskan ke dalam neraka kan enggak? Kita sama-sama masuk ke dalam kebaikan. Amin. Semoga bermanfaat. Ini cukup sekian ya teman-teman, sudah saya jelaskan tadi kesimpulannya. Berarti untuk kita mencegah ujub itu kunci utamanya tadi, Kang Adit. Kuncinya ketika kita ingin husnul khotimah, kita harus berprasangka baik terhadap orang lain. Min alamatil husnul khotimah husnudzon bin nas. Yakni tandanya orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, yakni adalah orang yang senantiasa berprasangka baik terhadap orang lain. Jadi begitu ya teman-teman. Berarti kita itu kuncinya itu harus berprasangka baik kepada orang, walaupun kita itu merasa tahu bahwa orang itu di bawah kita itu, kayak contoh orang yang mondok dengan orang yang tidak mondok kan, secara kita kan tahu orang itu mungkin belum tahu perkara ini kitab apa yang saya udah khatam kitab ini dan orang itu belum, tapi kan kita jangan sampai mengungkit ibaratnya untuk kemaksiatan ya, malah untuk menghina ibaratnya kita sudah belajar lama bertahun-tahun tapi malah untuk menghina, bukan padahal di dalam Islam kan untuk berdakwah, tidak disampaikan kepada masyarakat begitu. Ibaratnya itu membuat orang lain down. Berarti sudah jelas sekali. Kami tutup sesi kali ini episode 3. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan cantumkan di komentar. Insya Allah kami berdua akan mengulik atau membahas secara santai bersama ditemani susu dan kopi dan juga sapi dan juga apa ini. Nah, cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, berarti itu murni kesalahan dari lisan kami berdua, dari saya Kang Andika sebagai host dan di samping saya Kang Adit sebagai tutor. Apabila ada suatu kebenaran yang terungkap, itu berarti semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah-wasilah guru-guru kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ulangi sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Niat kita di sini berdiskusi untuk teman-teman agar sesuatu yang belum tahu menjadi lebih tahu, dan insya Allah belum baik menjadi lebih baik dan juga manfaat. Amin. Dan juga istiqomah. Amin. Nah, cukup sekian, terima kasih. Wawal muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subrek.